Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona kalah dari Las Palmas pada pekan ke-15 La Liga 2024-2025. Pada laga itu Barcelona kehilangan koneksi, sama seperti pada dua laga sebelumnya di La Liga, di mana Barcelona akhirnya gagal menang 3 laga beruntun. Hasil tersebut jadi catatan buruk bagi Barcelona, sebab seperti dikutip dari Marca, ini merupakan kekalahan kandang pertama Barcelona sejak 1971. Setelah 53 tahun, Barcelona kalah dari Las Palmas pada duel di kandang sendiri. Terlepas dari rekor tersebut, kekalahan dari Las Palmas lebih dari kehilangan 3 poin bagi Barcelona. Sempat melaju sendirian dalam persaingan gelar juara, Barcelona kini membuat persaingan kembali hidup bagi tim lain. Bek AC Milan Theo Hernandez kini dikabarkan jadi bahan rebutan antara Manchester United dengan Bayern Munchen. Theo Hernandez sendiri awalnya tidak bersinar di Real Madrid. Ia kemudian menerima pinangan AC Milan, dan di Milan, Theo menjelma menjadi bek kelas dunia. Ia kini tak cuma jadi andalan Rossoneri tetapi juga menjadi andalan timnas Perancis. Namun sekarang masa depannya di Milan tidak jelas sebab kontraknya di San Siro berakhir pada 2026. Kondisi kontrak Theo Hernandez di AC Milan ini memancing beragam spekulasi terkait masa depannya. Sebelumnya ia bahkan sempat dikaitkan dengan raksasa Premier League Manchester United. Namun kini Manchester United punya pesaing dalam perburuan Theo Hernandez dari AC Milan. Rumornya Theo sekarang ini juga dibidik oleh raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis bernama Florian Plettenberg via Goal. Ia mengklaim Bayern Munchen mengincar Theo pada musim panas 2025 mendatang. Pelatih Paulo Fonseca memang ditempatkan dalam tekanan tinggi di laga melawan Empoli. Meski menang lawan Slovan Bratislava di Liga Champions dengan skor 3-2, tapi tetap saja kinerja lini belakang Rossoneri jadi sorotan setelah kebobolan 2 gol. Di sepanjang pertandingan sang pelatih tampak sangat gelisah. Dia bahkan harus mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan wasit. Dia terlihat sangat khawatir dan hasil imbang melawan Cagliari dan Juventus jadi penyebabnya. Sang pelatih asal Portugal tersebut berubah terlihat lebih tenang setelah Alvaro Morata mencetak gol yang kemudian disempurnakan oleh Tijani Reinders yang mencetak 2 gol untuk mengamankan kemenangan 3-0 di San Siro. Tijani Reinders tegaskan jika AC Milan masih belum menyerah untuk memperebutkan gelar Scudetto di musim ini. Dia menegaskan Milan harus terus berkembang. AC Milan kembali ke jalur yang benar setelah meraih kemenangan 3-2 di Liga Champions. Mereka melanjutkan tren kemenangan tersebut dengan mencatatkan kemenangan 3-0 melawan Empoli di tengah lapangan yang berkabut. Sebelum pertandingan, anak asuh Paulo Fonseca masih berada dalam tekanan, terutama karena lini belakang mereka yang tampak masih mudah dibobol. Terlepas dari kritik tersebut, mereka pada akhirnya mencatatkan clean sheet lewat gol yang dicetak oleh Alvaro Morata yang kemudian diikuti oleh 2 gol dari gelandang asal Belanda keturunan Indonesia Tijani Reinders yang kini mencatatkan 6 gol dalam 17 laga. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, pemain berdarah Indonesia tersebut menegaskan jika dia masih harus berusaha keras untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara dan bersaing untuk gelar Scudetto. Bek legendaris AC Milan yaitu Alessandro Costacurta merekomendasikan nama Matteo Gabbia sebagai kapten anyar Rossoneri menggantikan Davide Calabria. Posisi kapten AC Milan terancam lowong pada musim depan menyusul situasi kontrak Davide Calabria di San Siro. Masa kerja Calabria akan habis pertanggal 30 Juni 2025 dan sampai detik ini tidak mencapai kesepakatan antara klub dan sang pemain terkait perpanjangan kontraknya. Saat menjadi pandit di acara Sky Calcio El Originale akhir pekan kemarin, Alessandro Costacurta menjagokan Matteo Gabbia untuk menjadi kapten anyar Rossoneri. Menurut Costacurta, Gabbia sekarang adalah bek terbaik yang dimiliki oleh Milan. Produk asli akademi klub itu kebetulan juga baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2029. Dan Costacurta menilai tidak ada alasan bagi klub untuk tidak menunjuk Gabbia sebagai kapten tim yang baru.
Insiden mengejutkan terjadi saat pertandingan Serie A antara Fiorentina melawan Inter Milan. Gelandang Fiorentina Eduardo Boff tiba-tiba kolaps di tengah pertandingan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi pada menit ke-15, di mana Boff tiba-tiba jatuh saat mencoba melepas sepatunya. Suasana stadion berubah mencekam ketika pemain berusia 22 tahun itu mendapat perawatan medis darurat di lapangan, sementara para pemain dan penonton menyaksikan dengan cemas. Tak lama setelah itu, Boff dibawa pergi menggunakan ambulans. Atas insiden ini, pertandingan pun dihentikan sementara oleh wasit. AC Milan menjamu Empoli di laga pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Rossoneri sedikit tampil dominan atas sang tamu. Mereka akhirnya bisa menang telak dengan skor 3-0 dan Tijani Reinders jadi bintang di laga tersebut. Ia sukses mencetak 2 gol dan 1 gol Milan lainnya dipersembahkan oleh Alvaro Morata. Usai pertandingan, Tijani Reinders pun dipuji-puji sebab 2 golnya membantu AC Milan mengalahkan Empoli. Reinders tentu saja senang bisa mencetak gol, tapi ia mengatakan 2 gol plus kemenangan itu tak membuatnya puas dan skuad Milan juga harus merasakan hal yang sama. AC Milan sekarang ada di peringkat 7 klasemen sementara Serie A, di mana mereka mengemas 22 poin dari 13 laga. Tijani Reinders kemudian ditanya apakah Milan kini berusaha naik ke zona 4 besar Liga Italia. Pemain berdarah Indonesia itu pun menegaskan jika Rossoneri sekarang memang ingin memperbaiki posisinya di klasemen demi meraih tiket ke Liga Champions. Manchester United berhasil membungkam Everton pada laga lanjutan Premier League 2024-2025. Bermain di Old Trafford, mereka menang telak dengan skor 4-0. Amorim mengklaim kemenangan pertamanya di Premier League sebagai pelatih setan merah dengan 2 gol dari Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee memastikan hasil yang nyaman. Kemenangan atas Everton juga membuat Amorim meraih margin kemenangan terbesar bagi seorang manajer permanen dalam pertandingan kandang pertama mereka di kompetisi untuk klub. Namun Amorim merasa kurang puas Demikian dengan informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Setelah hanya Untuk mampu kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Everton dari 8 percobaan.